Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi, NPM 2011030299, Fakultas Tarbiyah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengurus jenazah. Pendahuluan. Pembahasan hukum mengurus jenazah. Dalam Islam telah diajarkan bahwa kita sebagai umat pasti akan mengalami kematian. Allah telah berfirman dalam ayat berikut ini, setiap yang bernyawa akan mati, dan hanya hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Qiyas Ali Imar. Jika ada salah satu kerabat kita yang meninggal, maka keluarga yang tinggalkan hendaknya menerima atau ikhlas dan rela melepaskan kepergian orang yang terkasih. Pada dasarnya, Muslim memiliki kewajiban terhadap saudara sesama Muslim yang meninggal dunia. Kewajiban yang harus segera dilaksanakan adalah mengurus jenazah dan juga mengurus harta peninggalan orang tersebut. Kewajiban ini bersifat kolektif, karena itu dimaksud sebagai suatu jenis ibadah yang dimana hukum mengurus jenazah dalam Islam hukum fardu kifayah, artinya kewajiban bagi seluruh umat Muslim. Hukum kerja sebagai kolektor dan Islam, tetapi apabila sudah dilaksanakan oleh beberapa orang melaksanakannya, maka kewajiban itu gugur bagi seluruh umat Muslim. Kewajiban terhadap orang yang meninggal adalah diantara memandikan, mengafani, menyolatkan dan menguburkan jenazah. Adapun kewajiban mengurus jenazah: 1. Memandikan jenazah dan cara-cara memandikan jenazah. Ambil kain kafan penutup dan gantikan dengan kain basahan sehingga aurat utama tidak kelihatan. B. Mandikan jenazah pada tempat yang tertutup. C. Pakailah sarung tangan dan bersihkan jenazah dari segala kotoran. D. Gantikan sarung tangan yang baru, lalu bersihkan seluruh badannya, ditekan perutnya perlahan-lahan jika jenazah tidak hamil. Tinggikan kepala jenazah agar tidak mengalir ke arah kepala. Selanjutnya, masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah ke mulut jenazah, gosok giginya dan bersihkan hidungnya, kemudian wudhu seperti wudhu untuk sholat. Siramkan air ke tubuh yang sebelah kanan dahulu, kemudian ke sebelah kiri, dan hendakkan mandikan jenazah dengan air sabun dan air mandinya tercampur. Terakhir, campur dengan wangi-wangian. Perlakukan jenazah dengan lembut ketika membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Mandikan jenazah 1 kali jika dapat membasuh seluruh tubuhnya. Itulah yang wajib. Sunnah mengulanginya beberapa kali dan bilangan ganjil. Jika keluar najis dari jenazah itu setelah dimandikan dari badannya, wajib dibuang dan dimandikan kembali. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu untuk diulang mandinya, tetapi cukup untuk membuang najisnya saja. Keringkan tubuh jenazah setelah memandikan dengan kain atau handuk sehingga tidak membasahi kafannya. Terakhir, selesai mandi sebelum dikafani, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Pemberian wangi-wangian untuk jenazah sebaiknya menggunakan kapur barus. Selanjutnya, mengkafani jenazah. Adapun ketentuan untuk mengkafani jenazah: 1. Kain yang digunakan hendaknya berwarna putih dan bisa menutupi seluruh tubuh. Jumlah kain kafan bagi laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan perempuan 5 lapis. 3. Sebelumnya digunakan untuk membungkus kain kafan, hendaknya diberi wangi-wangian. 4. Tidak berlebihan dalam mengkafani jenazah. 5. Kain kafan dihamparkan di atas tikar yang bersih, lalu jenazah ditekan di atasnya. 6. Kedua tangan jenazah diletakkan di atas dada dengan tangan kanan di atas.
7. Sebelum kain penutup dilepaskan, bagian-bagian tubuh seperti kemaluan, dubur, mulut, hidung, mata, dan telinga ditutup dengan kapas, dan seluruh tubuh jenazah diberikan wangi-wangian. Kemudian kain kafan sehelai demi sehelai dihubungkan dengan mendahulukan sebelah kiri baru sebelah kanan. 8. Setelah terbungkus, diikat dengan sehelai kain tali dari potongan kain kafan pada ujung kepala, dada, perut, lutut, dan di bawah ujung kaki. Adapun sunnah mengafani jenazah. A. Kain kafan adalah kain yang baik, bersih, dan berwarna putih, sebagaimana H.R. Ahmad Abu Daud. B. Mengasapi kain kafan dengan dahan kayu yang wangi 3 kali, Rasulullah, bagaimana H.R. Abu Daud. C. Kain kafan tidak menggunakan bahan yang terlalu mahal, sebagaimana H.R. Abu Daud. Mengkafani jenazah 3 helai untuk jenazah laki-laki dan 5 helai untuk jenazah perempuan. Dan selanjutnya mensolatkan jenazah. Syarat penyelenggaraan. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan sholat ini adalah: A. Yang melakukan sholat ini harus memenuhi syarat dan sah sholat secara umum, atau menutup aurat, suci dari hadas, menghadap kiblat. B. Jenazah mayit harus sudah dimandikan dan dikafani kecuali fisabilillah. C. Jenazah diletakkan di depan mereka yang menyalati kecuali sholat gaib. D. Pembagian saf dalam sholat jenazah hendaknya diberikan menjadi 3 baris, dan segitu juga apabila yang menyolatkan jumlahnya hanya 3 orang, maka imam berdiri di saf pertama, makmum pertama berada di saf kedua, makmum ketiga berada di saf ketiga. Dalam pelaksanaan sholat jenazah, posisi imam berbeda sesuai dengan keadaan jenazah. Perbedaan tersebut adalah: apabila jenazah laki-laki, maka posisi imam berada di tepat dekat kepala jenazah. Apabila perempuan, imam berada di tengah badan jenazah sesuai dengan hadis berikut. Saya melihat Anas bin Malik menyemayangkan jenazah laki-laki. Dia berdiri di arah kepalanya. Setelah jenazah itu diangkat dan digantikan pula dengan satu jenazah wanita, dia menyemayangkan dan berdiri di tengah-tengah. Seorang sahabat bertanya, "Hai Abu Hamzah, apakah Nabi menyemayangkan jenazah laki-laki dan wanita seperti arahmu berdiri tadi?" Anas menjawab, "Ya." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dan Ibnu Majah dari Abi Talib Al-Hannaz. Adapun rukun salat jenazah: 1. Niat, 2. Berdiri, 3. Takbir 4 kali, 4. Membaca surat Al-Fatihah, 5. Membaca salawat, 6. Mendoakan jenazah, 7. Membaca salam. Adapun juga menguburkan jenazah. Jenazah diletakkan di atas usangan atau tandu dan dipikul di atas bahu. Disunnahkan memikul tandu atas usungan itu pada setiap sisi tandu atau usungan tersebut. 1. Orang berjalan kaki hendaknya berada di sekitar jenazah, dan orang yang berkendaraan berada di belakang orang yang berjalan. 2. Orang yang mengantarkan disunatkan diam dan khusyuk, tidak membicarakan keduniaan, dan hendaknya lebih banyak mengingat Allah. 3. Membawa jenazah ke kubur hendaknya dilakukan segera. 4. Setelah dekat kubur, sebaiknya membaca bacaan yang baik atau doa-doa guna menghindari pembicaraan yang tidak baik. Nutup. Kesimpulan dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum dalam mengurus jenazah adalah kifayah. Artinya, jika sebagian orang sudah mengurus jenazah, maka sebagian warga lain sudah gugur kewajibannya. Oleh karena itu, setiap muslim yang telah meninggal akan
sebagai kaum muslim harus segera diselesaikan pengurusannya kecuali ada hal-hal yang memaksa. Demikian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.